Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMD Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Dan pada sore hari ini di tanggal 23 Januari 2024, hari Selasa ya, kita akan kembali menyaksikan bagaimana pekerjaan di bagian penlock lama yang tinggal menyisakan sedikit lagi, dan sebagian lagi pekerjaannya tinggal sedikit lagi. Itu yang katanya masuk dalam penlock tambahan ya. Sedangkan sisanya penlock tambahan itu akan menjadi area penghijauan. Jadi yang masuk dalam pekerjaan jalan tinggal sedikit lagi ya. Untuk lebih lengkapnya saya akan ajak pemirsa semua untuk menyaksikan bagaimana kita semua ini akhirnya cicil menyicil ya pekerjaannya, karena di sini penlock tambahan kita satu pekan terakhir bulan Januari, maksud saya satu pekan terakhir di bulan Januari 2024, dan sampai hari ini belum ada kabar pasti apakah di Januari ini ada pembayaran atau tidak ada sama sekali ya. Artinya kalau Januari ini tidak ada pembayaran, berarti harus menunggu lagi ke bulan berikutnya, yaitu di bulan Februari ya. Apakah kondisinya? Kita coba lihat dulu ke pekerjaan yang ada di area penlock lama yang sudah dibayarkan, yang sudah semua tuntas. Ini pekerjaannya sudah dibuatkan pagar, lalu juga sudah dibuatkan trotoar, dan di bagian tengah median ini juga sedang ada pemasangan ataupun pekerjaan kanstin beton untuk bagian median ya. Saya akan turunkan drone-nya seperti biasa ya. Jadi kita kesini dulu. Nah, di sini kita saksikan ini adalah bagian yang di bagian bawah ini pemirsa. Nah, ini bagian trotoar yang atau pejalan kaki yang sudah dilakukan proses pengecoran. Tinggal kanstin betonnya nanti akan dilakukan proses pengecatan di bagian ini. Dan ini juga sudah dipasang pagar pemirsa. Di bagian ini sudah dipasang pagar. Seperti yang bisa disaksikan, ini adalah bagian dari penlock lama yang telah selesai, yang akhirnya bisa rapi. Tapi memang seperti yang kita saksikan ini belum rapi 100%. Begitu juga di bagian pekerjaan seterusnya untuk di bagian ini. Ya, di bagian ini juga masih ada pekerjaan pemasangan kanstin beton di bagian median tengah jalan pemirsa. Nah, di bagian ini masih ada dari kontraktor pelaksana yang juga menyelesaikan pekerjaan di area Jalan Limoraya ini pemirsa. Dan ini kita saksikan pemasangan kanstin beton ini baru sampai di titik ini pemirsa ya. Nah, ini masih terus berjalan pemirsa. Nah, ini pekerjaannya di area yang termasuk dalam konstruksi akses masuk gerbang tol Limo 1 itu menyisakan tinggal sedikit lagi yang katanya ternyata masuk dalam penlock tambahan pemirsa. Jadi masih harus bersabar. Ternyata masih ada pekerjaan yang kaitannya di sini masuk dalam konstruksi akses masuk gerbang tol Limo 1 yang harus bersabar menanti pembayaran di penlock tambahan yang informasinya masuk dalam penlock tambahan ya. Jadi kecil-kecil gini walaupun cuma sedikit ini ternyata masuk dalam penlock tambahan. Sedangkan sisanya pemirsa, nah ini terus ke depan sana, penlock tambahan yang lainnya adalah merupakan bagian dari area penghijauan. Jadi terus sampai ke bagian swadaya buntu di belakang sana yang airnya sudah tidak ada ya. Airnya sudah tidak ada sama sekali karena memang main road jalan tol Cijago 3 itu berada di bawah sekali ya. Dan ini saat ini menanti proses pembayaran pemirsa. Bagi yang sudah menyaksikan video live streaming tadi pagi, saya menyampaikan ada kondisi lampu merah ini mati, dan setelah saya konfirmasikan memang ternyata ada turun, sepertinya kena petir. Untuk itulah jika ada sesuatu hal yang mungkin bisa langsung disampaikan ke pengelola, jangan sungkan sampaikan ke Instagramnya juga ada ya. Kalau tidak salah Twitternya juga ada untuk Senkomnya Tol Cijago.
Nah, ini untuk koordinasi kira-kira seperti apa, karena beberapa titik juga tidak hanya lampu merahnya mati, tapi juga di bagian layar dari gardu tol di Limo 1 juga tadi pagi seperti di live streaming ditayangkan itu juga mati ya. Akhirnya sudah disampaikan dan sudah diperbaiki seperti yang disaksikan, lampu merah di sini sudah aktif kembali pemirsa. Dan di bagian depan sini pemirsa, di pengerjaan pembetonan yang menjadi juga termasuk sedikit area pekerjaan pelebaran di sisi ini, saat ini sedang memasuki proses perkerasan atau pematangan beton. Jika pematangan beton ini sudah selesai, maka barulah akan dibuka dan juga nanti akan dipasangkan kanstin beton juga. Ya, mungkin di beberapa titik akan dipasangkan kanstin, sedangkan yang berdekatan dengan area pemukiman warga mungkin tidak ada kanstin betonnya ya pemirsa. Jadi seperti inilah pemirsa kondisinya yang sudah dibeton, tinggal menunggu perkerasan dan nanti akan segera dibuka. Nanti juga akan saya perlihatkan kondisi di titik yang membahayakan juga di dekat gerbang tol Limo 2, ada lubang yang cukup besar yang harus hati-hati terutama bagi pengendara roda 2. Tapi sebelum ke sana mari kita saksikan dulu bagaimana kondisi di gerbang tol Limo 1 pemirsa di sore hari ini. Tadi saya terbang kurang lebih sekitar jam 17.10, jam 5:10 waktu Indonesia Barat kurang lebihnya. Ya, dan ini kita saksikan kondisi di gerbang tol Limo 1, penggunanya ramai lancar jaya pemirsa. Ya, jadi bagi yang saran saya ya, kemarin ada yang bertanya, "Bang, kalau saya keluar Limo 1 terus masuk lagi menuju tol Cijago 3, apakah pembayarannya 2 kali?" Tentu saja bayar 2 kali. Jadi lebih baik silahkan antri di Limo Utama ya. Antri aja di Limo Utama. Karena di sini sistemnya terbuka. Anda keluar di Limo 1 itu sudah bayar. Lalu Anda masuk lagi ke gerbang tol Limo 1, maka Anda bayar lagi. Jadi 15.000 kali 2, totalnya Rp30.000. Ya. Malah jadi double. Lebih baik sabar aja di antrian Limo Utama pemirsa. Oke. Sekarang kita lihat yuk titik yang membahayakan terutama bagi pengendara roda 2. Nah, ini seperti saya katakan nih, ada titik yang membahayakan di sekitar atau dekat dengan akses masuk gerbang tol Limo 2 ya. Nah, ini kita saksikan ke depan sana. Nah, ini nggak jauh dari titik Limo 2 nih, di sini ya, agak maju lagi. Nanti sedikit saya akan tunjukkan untuk pemirsa semua untuk berhati-hati di titik tersebut ya. Nah, ini tidak jauh nih pemirsa. Ya, di depan sana. Nah, moga-moga terlihat pemirsa ya. Nah, ini informasinya dari beberapa pengguna jalan di sini tuh sudah diperbaiki dan rusak lagi pemirsa. Baru diperbaiki lalu rusak lagi. Lihat, mobil aja tuh nggak mau ambil resiko untuk melewati lubang tersebut ya. Apalagi pengendara roda 2 ataupun motor ya, sepeda itu kayaknya kalau misalkan lagi nggak ngelihat terus jeblos ke situ kayaknya agak berbahaya juga jatuh ke sana ya, lubang di sana tuh. Ya. Apakah terlalu sulit untuk mengatasi lubang tersebut oleh pihak-pihak terkait? Saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas titik tersebut masih jadi berbahaya untuk para pengguna jalan terutama roda 2. Oke pemirsa, itu yang bisa saya sampaikan. Dan kita sekarang coba lihat bagaimana situasi terkini di Jalan Tol Cijago 3 di sore hari ini. Oke, ini adalah gerbang tol Limo 2 pemirsa. Gerbang tol Limo 2 terpantau di sore hari ini ya, lancar jaya pemirsa. Pengguna jalan tol Cijago 3 saat ini sudah bisa dibilang sudah keramaiannya itu sudah stabil pemirsa. Seperti yang bisa disaksikan, mau bis terus juga truk-truk besar juga ada yang lewat di sini pemirsa. Ada yang lewat di sini pemirsa, truk-truk besar. Tadi kita sudah lihat truk membawa pasir atau membawa tanah tadi juga lewat. Dan ini juga ada yang lewat lagi. Jadi ada banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melintas. Truk-truk pengangkut lainnya juga terpantau di
area ini. Nah, kita lihat di gerbang tol 5 utama pemirsa ya. Sore hari di gerbang tol 5 utama, alhamdulillah kondisi di sore hari ini cerah dan situasi lalu lintas seperti yang terpantau ya. Gerbang tol 5 utama ini bisa disaksikan semua gardu menyala dan semua berjalan dengan lancar. Tinggal pastikan saldo Anda cukup ya. Sekali lagi pastikan saldo Anda cukup. Jadi saldo kurang menyebabkan antrian kendaraan. Nah, ini kita saksikan ini sejumlah kendaraan yang berjalan. Ini juga udah beberapa kali saya coba. Alhamdulillah semua tidak ada kendala, semua lancar jaya. Ketika saldo kita pastikan cukup, maka alhamdulillah saya udah coba berbolak-balik ke sana kemari juga lancar jaya. Ya, kecuali kalau memang saldo kita nggak cukup, maka pasti akan menghambat mobil atau kendaraan-kendaraan lain pemirsa ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Seperti biasa kita ke arah perbatasan dengan tol Serpong Cinere, seksi 2. Ada bus Damri lagi. Oke, kita sebelum ke sana kita lihat dulu nih. Nah, ini kita saksikan gardunya paling kanan merah, yang lainnya hijau. Tapi sebenarnya di gardu yang paling gardu hijau yang paling kanan ini bisa juga untuk mengambil ke paling kanan di depannya, karena ini adalah barrier gate ya, jadi aman. Ini paling kanan ditutup mungkin karena kondisinya juga tidak ramai. Jadi semua kendaraan saat ini kita pantau bisa melintas dengan baik, dengan lancar ya. Sekali lagi pastikan saldo cukup. Nah, ini ada beberapa kendaraan yang tampaknya lama sekali nih di jalur Damri pemirsa. Ya, di sana ada petugas juga. Ya. Sedang dibantu juga oleh petugas. Ya, nggak tahu apakah di sana kendalanya di saldo atau ada kartu provider yang bermasalah. Itu bisa jadi pemirsa ya. Itu juga sudah disampaikan oleh Intrak juga. Bagaimana provider itu juga mempengaruhi, makanya saat uji coba itu semua dilakukan pengetesan di semua tipe provider, maupun dari Bank Mandiri, dari BCA, dari bank lainnya gitu ya. Itu semua diujikan. Jadi tidak hanya satu kartu saja, semua kartu diujikan. Nah, ini kita lihat tadi petugas ke arah sana. Nih, nggak tahu nih di sisi ini kenapa nih mobil ini tampaknya nggak bisa nih pemirsa. Nah, akhirnya seperti ini nih yang jadi membuat antrian panjang pemirsa ya. Nah, akhirnya bisa lewat pemirsa. Kita lihat nih mobil berikutnya apakah lama. Oh, cepet tuh pemirsa ya. Nah, itu mobil berikutnya lancar nih. Kita belum tahu tuh kenapa bisa seperti itu ya. Yang tahu mungkin pengendara tersebut yang lebih tahu. Lihat bus Damri berikutnya apakah lama. Lancar aja ya pemirsa. Gardu tersebut lancar aja ya. Ya, bisa dievaluasi tuh. Bisa jadi apa kartunya, apa saldonya, atau apa ya. Jadi kita bisa langsung mengevaluasi penyebab antrian kendaraannya itu apa. Seperti yang disaksikan ini, lihat keramaiannya di sore hari di jam pulang kantor. Pemirsa bisa saksikan sendiri di jam pulang kantor ini. Ya, luar biasa ya. Saya nggak perlu ke sana, mungkin kita langsung aja ke arah Siman Susung Krukut mungkin pemirsa ya. Kita langsung ke Siman Susung Krukut aja pemirsa. Seperti inilah situasi di gerbang tol Limo, main route tol Cijago 3, keramaian yang bisa dibilang sudah semakin stabil pemirsa. Pengguna jalannya udah luar biasa ini. Tidak ada kepadatan di Jor 2. Lancar jaya. Jadi bagi pengguna jalan sepertinya yang memang ingin mengejar waktu, sudah tahu harus memilih gerbang tol mana. Ini Damri ini ada yang barusan lewat nih, ada tulisannya Bogor. Ya, Damri yang tadi ada tulisannya Bogor.
Oke, sekarang kita coba menuju ke simpang Susun Krukut pemirsa. Anginnya kenceng sekali. Ini saya udah pakai mode sport supaya bisa cepat. Tapi karena melawan angin ini pemirsa, jadinya ini tidak bisa ini ya, tidak bisa terlalu cepat. Oke. Sekarang kita turunkan. Ya, sekarang kita menuju simpang Susun Krukut. Kita lihat keramaiannya pemirsa. Inilah keramaian di sore hari. Kita udah pantau semua, pagi, siang, sore, malam. Udah semua ditayangkan pemirsa. Penggunanya luar biasa ini, ramai. Mau pagi, siang, sore, malam ramai. Kecuali dini hari sampai ke subuh kayaknya itu baru kosong tuh di jam tersebut ya. Bisa disaksikan pemirsa situasi di simpang Susun Krukut. Saya coba atur supaya sinyalnya tidak bermasalah ini pemirsa ya. Oke, kita perlahan. Alhamdulillah di sore hari ini gerbang tol Krukut 3 tidak terjadi antrian kendaraan seperti biasanya. Bisa disaksikan sendiri oleh pemirsa semua. Di akses gerbang tol Krukut 3 alhamdulillah di sore hari ini terpantau ramai lancar. Begitu juga di gerbang tol lainnya, gerbang tol Krukut 4, Krukut 5 terpantau lancar jaya. Main road juga terpantau ramai lancar. Gerbang tol Krukut 8, Krukut 2 juga terpantau lancar jaya pemirsa. Ya. Bisa disaksikan di simpang Susun Krukut ini. Dan kita di sore hari ini bisa menyaksikan pemandangan gunung. Gunung apa itu di depan sana? Ada siluet gunung terlihat dari sini. Meskipun tidak terlalu jelas warna gunungnya, ya, karena di sini kalau di layar yang saya lihat ini warnanya tidak terlalu begitu jelas ya. Bentuk gunungnya seperti di pagi hari atau di beberapa hari lalu saya pengambilan video juga di Tol Cijago. Ya, jadi seperti inilah pemirsa kondisinya. Kondisinya lancar jaya di jam berapa nih? Sebentar saya coba lihat dulu jam ya. Biar bisa kita konfirmasikan. Saat ini jam 17.31 pemirsa. 17.31 ya. Jam 17.31 dan ini kondisinya seperti yang bisa disaksikan lancar jaya. Oke pemirsa, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Melihat pekerjaan di area penlok lama dan menyisakan sedikit lagi pekerjaan yang ternyata harus menanti juga penlok tambahan. Ternyata harus menanti penlok tambahan yang sampai sekarang belum juga kelihatan ada tanda-tanda pembayaran ya. Informasi terakhir masih di Elman dan kita tunggu aja informasi baiknya berikutnya. Semoga bisa disegerakan sehingga pengerjaan di titik terakhir untuk akses gerbang tol Limo 1 semua juga bisa segera tuntas 100% gitu ya. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar pemirsa. Terima kasih atas segala support dan dukungannya, yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone Tol Cijago terbaru ataupun progres Tol Jalur 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.